Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali distro Linux ya, dimana distro Linux kali ini adalah distro Linux yang dikembangkan berbasis Ubuntu dan dengan tambahan interface atau tampilan berbasis Deepin Linux. Jadi yang akan kita bahas adalah Ubuntu DDE ya, atau Ubuntu Deepin Linux ya. Ubuntu Deepin Linux merupakan hasil dari kombinasi antara Ubuntu sistem dan Deepin desktop environment ya. Jadi sistem base-nya itu menggunakan Ubuntu dan desktopnya itu menggunakan Deepin desktop environment atau DDE. Nah, untuk Ubuntu DDE-nya sendiri saat ini sudah sampai versi 20.04 ya, sama dengan rilis resmi dari Ubuntu ya. Oke, di sini untuk tampilan atau screenshotnya dengan perpaduan antara Ubuntu dan Deepin Desktop Environment kita dapat menampilkan tampilan desktop yang lebih menarik, mudah digunakan. Untuk itu kita akan coba sama-sama untuk mendemokan Linux Deepin ini ya. Jika pada video-video sebelumnya terkait review sistem operasi Linux kita mengawali proses review dengan melakukan instalasi, pada video kali ini kita mengawali dengan sistem yang sebelumnya sudah terinstal ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi Ubuntu DDE versi 20.04 LTS. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username yang telah kita buat pada saat proses instalasi berjalan. Oke, kita tinggal tunggu sampai masuk ke tampilan desktopnya ya. Oke, ini tampilan desktopnya. Untuk pewarnaannya sendiri, Ubuntu DDE ini menggunakan pewarnaan dominan biru dengan layar atau kontrol menu pada baris bawah ya. Jadi sama halnya dengan desktop environment Cinnamon ya. Oke. Jadi sangat mirip kalau dengan sistem operasi Linux Deepin ya. Kalau teman-teman yang pernah menggunakan Linux Deepin tentunya sangat familiar sekali dengan desktop ini ya. Kita bisa lihat di sini ada informasi panelnya, ada waktu, ada power, oke. Ada device untuk volume, ada pengaturan jaringan ya. Kita bisa setting jaringan di sini. Oke, sama ya, kira-kira sama dengan. Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri, untuk kontrol panelnya itu berfokus pada bagian kanan ya. Kita bisa lihat di sini ada account, ada display atau tampilan, ada default application, dan ada settingan-settingan lainnya ya. Kalau kita lihat pada system information, ini dikembangkan dari distro dasar Ubuntu 20.04 ya, dan prosesor kita, RAM, dan harddisk kita. Oke, kita bisa lihat banyak hal sebenarnya di sini. Dari akun kita bisa setting, kita bisa buat akun baru dengan sangat mudah. Oke, bisa kita buat akun baru. Misalnya akunnya Fatima, kita create ya. Kita butuh akses super user untuk membuat akun, dan saat ini kita sudah berhasil membuat akun dengan nama Fatima ya, akun baru. Kita bisa modifikasi avatarnya. Jadi sangat mudah. Oke, untuk tampilan display scalingnya, resolusi, rotasi, default application ya, kita bisa setting di sini sangat mudah sekali ya. Untuk setting default application, untuk tema, kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Ada deep in default, ada deep in dark. Oke, kalau deep in dark tentunya temanya lebih ke nuansa-nuansa gelap ya. Oke. Oke, kayaknya masih diarahkan ke yang like ya, ke deep in standar.
Nah, di sini ada icon, pemilihan tema-tema icon, kita bisa pilih. Oke. Ikonnya berubah sesuai dengan opsi atau pilihan kita. Selanjutnya kursor ya. Kursornya kita bisa pilih kayak yang ini. Oke, kursornya juga berubah. Oke, selain dari tema, kita bisa pilih jenis tulisan atau tampilan desktop kita menggunakan Windows Effect atau tidak. Di sini ada settingan DSL untuk koneksi PPOI, ada VPN ketika kita ingin membuat koneksi VPN, ada settingan proxy, ada speaker, mikrofon, waktu, power management, dan fitur-fitur lainnya. Oke. Selanjutnya kita bisa cek aplikasinya ya. Di sini sudah dibundle banyak aplikasi. Dibagi ke dalam 6 kategori, ada internet, video, ada grafik, ada games, office ya sudah terinstall secara default ketika kita menginstal sistem, dan ada pengaturan sistem ya. Jadi saya rasa sangat baik ya. Sangat baik sistem operasi yang sudah dipaketkan seperti ini. Jadi kita bisa lihat tampilan memori kita di sini, tampilan penggunaan memori, CPU, dan RAM. Oke. Nah, untuk software centernya kita bisa lihat di sini. Kita bisa akses ya. Oke, sedang ini kalau di Ubuntu ya. Kalau di Ubuntu ini kayak software center ya. Ubuntu Software Center ya. Kalau di Android itu kayak Google Play Store. Oke, kalau kita buka terminal, kita coba cek kernel Linux-nya itu menggunakan kernel 5.4. Untuk penggunaan memori idle-nya itu 1 GB ya. Untuk sistem yang sedang berjalan 1 GB. Kita lihat versi distronya. Oke, dia menggunakan Ubuntu 20.04 ya. Oke, kita tunggu hingga proses download software katalognya selesai. Selain bisa menggunakan software center, kita juga bisa menggunakan Synaptic Package Manager ya, yang terinstall secara otomatis. Jadi kita bisa install aplikasi menggunakan cara yang lebih mudah ya dibandingkan dengan menggunakan cara yang tradisional, yaitu menggunakan command line. Oke, kita bisa coba install ya. Misalnya kita ingin install aplikasi record ya, record. Kita bisa search di sini. Oke, di sini kita bisa cari misalnya Audacity. Oke, kita bisa install ya. Mark for installation, kita mark, kita apply, maka dia akan melakukan proses instalasi paketnya ya. Oke, dan ini untuk software centernya sudah bisa kita akses. Ini aplikasi yang terinstall, yang bisa kita update, dan ini explore-nya ya. Kita bisa lihat berdasarkan kategori. Oke, ada VLC, kita bisa juga search di sini ya. Tapi juga bisa search untuk aplikasi yang kita inginkan atau kita butuhkan. Misalnya Visual Studio. Misalnya gini ya. Oke. Atau kita bisa lihat ini gininya bisa. Kita bisa install di sini ya. Oke, sangat mudah sekali untuk melakukan proses instalasi baik dengan software center atau menggunakan Synaptic. Kayaknya untuk aplikasi Audacity-nya sudah berhasil kita install. Kita coba cek ya. Audacity, oke, sudah terinstall. Kita bisa buka sini. Oke, Audacity-nya sudah bisa kita akses di sini. Sudah bisa kita akses dan sudah bisa kita gunakan ya. Oke, proses instalasi untuk aplikasi gininya sedang jalan.
Ini untuk aplikasi Audacity-nya ya. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas progres instalasi ya. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.